Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah Titi akan menyampaikan video pembelajaran matematika. Pokok bahasan kita adalah tentang pengukuran berat. Nah, agar kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan, maka saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah agar siswa dapat mengenal berbagai macam alat ukur berat yang baku. Yang kedua, tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat ukur berat yang baku. Dan yang ketiga adalah agar anak-anak dapat mengetahui hubungan antar satuan berat. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan bersama-sama mengkaji Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang bunyinya, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anak-anakku, kita diingatkan agar kita senantiasa berbuat kebajikan. Karena setiap kebajikan, walaupun seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Sebaliknya, jika kita mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar biji zarah pun, niscaya Allah juga akan membalasnya. Sayangi, sekarang kita lanjutkan materi tentang mengenal contoh-contoh alat. Mungkin dari anak-anakku semuanya pernah melihat ataupun memiliki alat ukur berat tersebut. Ya, yang pertama kalian pasti sudah mengenalnya ya. Ya, namanya adalah timbangan berat badan. Yang kedua adalah timbangan kue atau mungkin timbangan untuk mengukur berat terigu dan sebagainya. Yang ketiga, timbangan kodok. Anak-anak sering melihat ya di pasar-pasar atau di warung-warung tetangga kita. Dan yang keempat adalah timbangan duduk. Biasa digunakan untuk mengukur berat beras atau hasil panen lainnya. Yang kelima adalah timbangan digital. Anak-anak sering melihat di supermarket atau di mall. Biasanya digunakan untuk mengukur berat buah, telur, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah timbangan emas. Biasanya kita jumpai di toko-toko emas. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita menggunakan alat ukur berat, yaitu timbangan yang ada di meja ini. Sudah kenal anak-anak dengan alat ukur timbangan ini? Ya, mungkin kalian sudah sering melihat ya, atau bahkan di rumah ibu-ibu kalian juga memiliki timbangan seperti milik Ustazah. Ya, sekarang Ustazah akan mengenalkan ya anak-anak. Ini namanya timbangan digital ya, biasanya digunakan untuk menimbang apa? Ya, kalau di supermarket biasanya untuk menimbang buah ya anak-anak. Kemudian ada juga timbangan ini ya anak-anak. Ya, kalian punya kan di rumah? Ya, ibu kalian pasti punya. Ya, ini timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang misalnya terigu, gula, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pengen tahu tidak cara mengukur atau menimbang berat suatu benda? Pengen ya? Ya, marilah kita bersama-sama mencoba menimbang berat benda. Ya,
Sekarang kita mulai dengan alat timbangan digital. Ya. Perhatikan anak-anak, Ustazah akan mencoba ya menimbang ya ini ya buah mangga. Anak-anak biasanya ya kalau kalian pergi ke supermarket pasti akan apa? Akan menimbang berat buah yang kalian beli, ya kan? Nah, kita akan coba mengukur berapa berat dari buah mangga. Perhatikan timbangan di bawah ini. Yang pertama, anak-anak kita lihat ya. Angka menunjukkan 0 ya, anak-anak. Ya kan? Ya. Ya, di timbangan digital ini angka menunjukkan 0. Kemudian kita taruh buah mangga di atas timbangan. Kita ukur berapa beratnya. 7 gram, hampir 1 kilo ya anak-anak. Bisa kita bulatkan 1 kilo atau 997 gram ya anak-anak. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur berat dari telur ya anak-anak. Nah, biasanya kalau kalian ke supermarket membeli telur, ya biasanya telur juga ditimbang dengan timbangan digital. Ya, kita coba ya. Angka menunjukkan angka 0 ya. Ya, kita letakkan telurnya di atas timbangan. Ya. Berapa beratnya anak-anak? Oh ya, 241 gram ya anak-anak beratnya ya. Ya, mudah sekali bukan cara menggunakan timbangan digital. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak kalian mempraktekkan cara mengukur berat benda dengan timbangan kue atau timbangan terigu yang ada di sini. Pertama, Ustazah akan mempraktekkan ya menimbang apa ini anak-anak? Gula pasir ya. Sebelum mengukur dengan timbangan ini, kalian harus memperhatikan pada timbangan ya. Perhatikan anak panah yang ada pada timbangan harus menunjukkan angka 0 terlebih dahulu. Ya, sudah angka 0 ya anak-anak? Ya, sekarang kita masukkan gula pasir ke dalam timbangan. Ya, sudah kita letakkan. Sekarang kita bisa menyaksikan berapa beratnya. Ya, jarum pada timbangan, jarum warna merah menunjukkan angka 4 gram. Berarti berat dari gula pasir ini adalah 600 gram. Ya, mudah anak-anak? Ya, bisa ya kalian? Ya, demikian anak-anak cara mengukur berat suatu benda dengan alat ukur timbangan yang baku. Nah, Ustazah berharap anak-anak di rumah bisa mempraktekkan dengan timbangan yang ya ibu kalian di rumah miliki. Selamat mencoba, semoga kalian bisa memahami materi cara mengukur berat suatu benda. Miligram. Setiap kilogram anak-anak yang naik tingkat yaitu ton. 1 ton sama dengan 1000 kg. Kemudian 1 ton nilai dengan 10 kg. Sedangkan 1 kuintal senilai dengan 100 kg. Sedangkan 1 kg senilai dengan 10 hektogram atau 10 ons. 1 kilogram senilai dengan 1000 gram. Dan yang terakhir, 1 pon senilai dengan 0,5 kg atau
senilai dengan 5 hektogram atau senilai dengan 500 gram. Yang Ustazah sayangi, selanjutnya agar kalian lebih memahami materi, maka Ustazah akan memberikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, 5 kg sama dengan 5.000 gram. Mengapa? Karena kilogram ke gram turun 3 tangga, sehingga 5 kg sama dengan 5.000 gram. Contoh soal yang kedua, 4 ton sama dengan 40 kuintal. Ton ke kuintal turun 1 tangga, sehingga dapat kita simpulkan 4 ton sama dengan 40 kuintal. Contoh soal yang ketiga, 3 kg ditambah 2 ons ditambah 50 gram sama dengan 3.250 gram. Dapat kita lihat kilogram ke gram, maka turun 3 tangga, sehingga kita kalikan 1000. Sedangkan 2 ons ke gram turun 2 tangga, sehingga 2 kita kalikan 100. Demikian anak-anakku yang solih dan solihah, materi pelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kepahaman. Pesan Ustazah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.